Halo teman-teman, kembali lagi di Wanjer. Wawasan jeri. Hari ini gue akan ngebahas lagi barang-barang yang paling dekat sama kita. Saking dekatnya itu cuma segini, atau wah banyak lah dekat banget. Hari ini juga kok hari ini ya. Harusnya sih mau hari ini, mau malam ini, mau besok pagi, mau besok-besoknya lagi. Ya terserah yang nonton nggak. Kenapa jadi gue yang harus tanya hari ini? Ini gue mau ngebahas tentang barang-barang yang paling digunain sama keluarga kita. Kalau nggak ada nih barang, kayaknya puyeng banget. Karena kita nggak bisa berkreasi. Nah, barang apa itu? Kompor. Nah, pasti nih teman-teman yang ada di bumi, maupun di langit, maupun di alam semesta ini, pasti tahu nih kompor. Kompor itu merupakan ya komoditi lah ya, barang yang paling banyak dicari. Dan yang paling penting, kompor itu adalah barang yang sangat kita butuhin buat masak. Gue dari tadi muter-muter cuma ngebahas introduksi kompor doang emang. Kagak bener nih, gue bener-bener kagak. Kalau menurut perkembangan sejarahnya ya, kompor itu udah berkembang dari zaman dulu. Tapi dulu tuh masih pembakaran terbuka. Kalau mungkin zaman-zaman purba, ya kan? Purwakarta, Bandung, Cilenyi, Purbalenyi, atau Purbasari yang gambarnya Putri Raja. Itu kan orang ada tuh zaman-zaman masak tuh kan. Masa apinya dikumpul-kumpul, api kumpul-kumpul, kayu dikumpul-kumpul, hidupin api, bakar di atasnya. Nah, itu dulu. Sampai akhirnya setelah ratusan tahun, akhirnya nih, fun fact-nya nih, buat teman-teman yang belum tahu, di 221 Masehi ya, waktu berapa ribu tahun tuh dari kita, akhirnya nih, dinasti Q India, Q India, Nihi-Nihi, Qin Nihi-Nihi di China bikin tungku tungku pertama bentukan kompor. Jadi dia bentuknya tuh kotak, tengahnya ada bolong, bawahnya kasih kayu. Jadi tungku kayu gitu, jadi embus itu. Ah gitu. Baru dia keluar apinya. Baru setelah apinya keluar, baru dia bisa masak. Kompornya itu udah kagak zaman lagi yang pakai kayu, karena kalau misalnya pakai kayu dianya ya gitu, kayunya kayu-kayuan, kagak ada api, kagak ada asap, ya kan, apa asapnya banyak ngumpul, muka jadi dekil berminyak, akhirnya cuci muka pakai foundation pakai remedi. Nah, ribet kan, panjang tuh. Maka dari itu ada nih dari Amerika ngembangin, dia ngembangin ngembangin apa ya, ngembangin kompor. Nah, kompornya itu bentuknya tungku juga, tetap dari kayu, dari baja. Dia mah bikin dari baja, dari sampingnya dicolokin dah tuh. Dicolokin emang listrik. Dimasukin itu kayunya. Ntar gue akan share nih bentuk contoh fotonya. Nah, dianya itu dimasukin kayunya di samping. Ini udah zaman peradaban baru nih, udah ya. I think in 17th century, anjay. Bahasa Inggris dulu biar kayak gak kaku, biar santai ya kan. Tuh jadi dimasukin tuh kayu, dijejelin, jujur, pijak, tonjokin, pukul-pukulin. Nah, bisanya langsung set, masuk. Kayunya dibakar, set. Nah, minim asap, panasnya kekumpul di bawah, udah dikumpulin panas-panasnya, udah deh itu bikin partai itu panas partai namanya. Kayak kayak gitu. Udah dikumpulin panasnya keluar dah tuh. Keluar, manggil, manggil, assalamualaikum, ada orang. Nah, bisa jadi kayak gitu, bisa jadi juga kagak, ya kan. Terus itu di abad 17 itu berkembang terus. Wah, ini ternyata perkembangannya bagus juga nih, ya kan. Yang pertamanya kalau misalnya kita tiup muka jadi hitam, ya kan, butuh pidi-medi. Nah, lanjutannya ini, wah, asamnya udah nggak terlalu banyak. Cuman kan namanya kita manusia tidak ada rasa puas ya. Selalu ingin menjadi lebih baik, 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 sehingga akhirnya
Kita hanya mementingkan diri sendiri, bukan tentang kompor lagi, diri sendiri. Sedih hati mah, sedih itu mah, ya kan? Teman-teman, dimanapun berada, kalaupun lu dengar ada suara motor, ada suara yang lewat, percayalah, itu perjuangan gue juga. Tuh motor, udah saban hari gue doain semoga tuh motor kagak lewat, masih aja lewat. Maaf, salam dari Bengkulu. Kemudian lanjutannya ada orang dari tanah Inggris ngebikin, kayaknya kalau kayu doang lama-lama masa satu hutan kita tebangin, kita harus kudu dapat sumber daya baru nih yang kagak ribet, kagak apa. Kita bikin kompor gas dah. Gas apa? Gas aja dulu. Anjay. Gitu di awalnya. Kompor apa nih? Kompor gas. Gas apa? Gas aja dulu. Nah gitu. Terus ada kompor, kompor ini juga sempat pertentangan. Gara-gara gas, ngegas mulu, akhirnya cekcok, berantem, baku hantam, pukul, tusuk dada, nah, mati. Nah itu makanya kagak boleh tuh. Nah, yang nemuin apa? Nemuin kompor gas tuh James Sharp. Tapi sebelumnya Zakaus Zakaus siapa gitu. 1802 tuh Zakaus ZAC Hus. Oh, tapi dia yang nemuin nih, dia yang kepikiran pertama nih. Masa iya bikin gini-gini mulu, asapnya kemana-mana. Nah, oh iya nih, fun fact lagi, gue mau ngasih tahu nih, ini yang penting. Kan gue bilang tuh ada tungku yang bisa dijejelin tuh kayu bakar. Itu tungku besi. Dulu kan awalnya tungku kayu tuh, tungku kayu yang bikin muka hitam, ini tungku besi. Jadi panasnya kesimpan di bawah. Itu ada yang nyiptain tuh. Kagak mungkin dia tiba-tiba datang ceplung gitu dari langit. Oh kagak mungkin tuh, jauh. Jauh, beneran kayak gitu mah jauh. Namanya kaum Remford. Kompresor ini yang pertama kali habis dari dinas dikit mikir, kalau kayak gini mulu hitam muka gua bikin data tuku besi. Nah datang Zakaus ini si Bang Ramport nih bikin yang kayak gini-gini, asap mulu nih, polusi nih, ispak nih gua lama-lama nih, sakit nih paru-paru gua harus kudu bikin yang baru nih, bikin yang lebih bagus nih. Apa ya? Nah itu, kompor pakai gas. Jadi dia ngobrol tuh sama temennya, kompor apa ya gue mau bikin ya, kompor gas aja. Gimana emang? Gas aja dulu. Balik lagi deh. Nah udah habis lanjut itu bikin kan dia Zakaus nih. Cuman ya sebatas itu aja dia bikin prototipe mungkin. Kalau bahasa-bahasanya saya sana mah prototype. Habisan itu setelah prototipenya dibikin, si ini Kong James Sharp yang bikin, orang Inggris. Udah dah, sini dah, aneh lanjutin, dibikin dah tuh yang bagus, terus dibikin perusahaan manufakturnya, jadi dikembangin sampai sekarang tuh, yang dari satu tungku, dua tungku, tiga tungku, tungku-tungkuan dulu. Nah gitu, biar antri kan, karena udah dua tungku, kalau nggak tungku-tungkuan, susah udah. Berkembang sampai sekarang yang kita rasain kan, tuh sahabat mama kita ngomong, so, kan, eh lu beli dulu gas di bawah, nah ntar kita yang masangin. Nah itu apa ya, itu aja, nggak itu, makanya itu sekarang lah perkembangannya, kita nikmatin nih karyanya Babcock James Sharp, perusahaan Indonesia. Nah, Indonesia bikin perusahaan sendiri yang ngembangin dari hasilnya si Babe James Sharp, ya kan. Dia bikin perkembangannya kayak after nih kayak perusahaan LPG buat tenaganya. Kalau nggak ada LPG gimana tuh, mau dicolok kemana gasnya? Gasoline, nah ya gasoline minyak dong. Kalau dari zaman nenek kita udah ratusan tahun ya impor dua tungku. Kalau misalnya dari abad ke-19 minimal 1800-an. 1800 bagi 3 dapat 6, ya kan? 60. Nah itu, dia akhirnya dibikinlah kompor listrik. Kan ini lagi ngetren tuh, mengurangi polusi. Makanya kampanye-kampanye barang dari listrik, mobil listrik, ya kan? Sepeda listrik, motor listrik, listrik mahal, harga bahan naik. Kita hidup pakai apa? Waduh,
jadi curhat dah, sorry. Nah itu listrik-listrikan tuh, akhirnya ditambah lagi kompor listrik. Kalau kompor listrik ini enak, kagak perlu kita ngantri beli LPG. Atau mungkin, oh iya, kompor minyak. Ini gue masih belum tahu nih kompor minyak sih, ceritanya bagaimana, tapi itu paling memorable di hidup kita pasti nih. Kalau yang ya ekonominya nggak langsung naik dari bawah dulu, ya kan? Kan contohnya kayak sumbunya lah, ya kan? Tuh biasanya tuh dulu kompor minyak kalau ngidupinnya dicokol, cokol, dicolok dulu di minyaknya, taruh deh tuh di sumbunya yang sebruk-bruk, kirim deh tuh, kirim, taruh hidupin apinya baru nyala, ya kan? Itu dulu kompor minyak tuh saya ingat banget karena dulu saya masih disuruh beli sumbu, suruh beli minyak tanah, tuh minyak tanah baunya kagak enak banget ya kan, dicium kagak hilang-hilang, kasih sabun juga kagak hilang. Akhirnya saya kasih di ke tetangga saya karena saya baik kan nih, cium-ciumin deh tuh bau minyak tanah. Balik lagi nih kompor listrik. Sorry nih teman-teman ceritanya agak ya maju mundur tapi ini di kompor listrik. Kompor listrik ini kan udah perkembangan sekarang. Semuanya tinggal colok, panasin tinggal colok. Jadinya kagak pakai cetekan lagi. Belum lagi kalau cetekannya rusak ya kan. Tungkunya kudu dijujut. Jadi lu ambil api dari samping, lu bakar baru meleduk nih apinya. Ya kan? Nah, kalau ini udah enggak di kompor listrik. Colok tuh kecolokan, pencet panas dia. Kalau nggak percaya lu taruh aja muka lu. Keluar-keluar jadi waffle tuh muka. Ya kan? Kompor, anjay. Kompor, udah kompor listrik, itulah perkembangan terakhir. Kita nggak tahu nih kemudian hari, mungkin nggak pakai listrik lagi. Bisa jadi kompor udara, tenaga udara yang masuk, bisa berubah jadi panas. Kita kagak tahu perkembangan. Itulah namanya hidup selalu berkembang, kan? Oh iya nih teman-teman, gue belum ngasih tahu lagi nih, bahwa hari ini gue pakai HP ajaib nih, HP yang nemenin gue untuk ngobrol. Mungkin selama ini lu lihat perkembangan gue ngobrol, mata lah, apalah bahasa yang tidak terlalu jelas nih. Gue sering pakai HP biar suaranya lebih jelas, ya kan? Nih, gue akan menutup video ini. Terima kasih buat semua penonton-penonton Wanjer. Tonton terus Wanjer, lu subscribe jam 8 worldwide di YouTube buat bantu kita biar makin semangat lagi, berkonten lagi. Mungkin hari ini lu lihat, ya gini, background gue masih background perkembangan. Tapi di kemudian hari, kalau lu subscribe, lu dukung kita, lu follow IG kita, TikTok kita, jam 8 podcast, jam 8 worldwide, gue yakin kita akan merubah studio kita menjadi gedung